Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Apriliani dengan NIM 3336210021. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa soal sebagai ulangan akhir semester ganjil yang telah saya lakukan. Baik, langsung saja. Baik, di sini untuk soal nomor 1 yaitu diketahui formula Leibniz dari turunan ke n dari perkalian dua fungsi. Misalkan hx sama dengan fx dikali gx, maka turunan ke n dari fungsi hx yaitu sigma dari i sama dengan 0 sampai n dari n kombinasi i dikali turunan ke i dari fx dikali turunan ke n min i dari gx. Untuk soal yang pertama yaitu soal 1a, buktikan kebenaran formula di atas. Di sini saya menggunakan induksi matematika. Dengan pernyataan Pn sama dengan turunan ke n dari Hx sama dengan sigma I dari 0 sampai ke n dari kombinasi n dan 1 dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan n dikurangi I dari Gx. Nah, untuk induksi matematika sendiri ada 3 step. Yang pertama yaitu base case. Di sini akan ditunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Maka kita substitusikan satunya ke dalam persamaannya, ke dalam pernyataannya, yaitu turunan pertama dari Hx adalah sigma I sama dengan 0 sampai 1 dari kombinasi 1 dan I dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan ke 1 min I dari Gx. Nah, sekarang kita tinggal kalkulasikan untuk I sama dengan 0, maka kombinasinya adalah 1 kombinasi 0 dikali turunan ke 0 dari Fx dikali turunan pertama dari Gx. Ditambah saat I-nya sama dengan 1, yaitu kombinasi 1 dari 1, lalu dikali turunan pertama dari Fx dan dikali turunan ke 0 dari Gx. 1 kombinasi 0 sendiri hasilnya adalah 1, lalu turunan ke 0 dari Fx adalah fungsi Fx, dan turunan pertama dari Gx adalah G aksen X. Ditambah 1 kombinasi 1 adalah 1, lalu turunan pertama dari Fx, lalu turunan ke 0 dari Gx adalah Gx sendiri. Maka formula ini sudah sangat umum dan merupakan terbukti benar. Maka untuk step yang pertama yaitu base case, terbukti bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Lalu langkah yang kedua adalah assumption, atau kita mengasumsikan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan k. Maka di sini pernyataannya menjadi turunan ke k dari Hx sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai k dari k kombinasi I dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan ke k min I dari Gx. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah induction step. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa Pn ini benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, sehingga pernyataannya dapat kita tuliskan sebagai turunan ke k plus 1 dari Hx itu adalah sama dengan turunan ke k dari Hx yang diturunkan sebanyak 1 kali lagi. Maka kita dapat mensubstitusikan formula yang sebelumnya sudah kita dapatkan untuk turunan ke k dari Hx ke dalam pernyataan ini, sehingga pernyataannya menjadi sigma dari I sama dengan 0 sampai K dari K kombinasi I dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan ke K min 1 dari Gx yang diturunkan 1 kali lagi. Nah, untuk sigma sendiri dan kombinasi ini mereka adalah konstanta yang tidak memiliki koefisien X di dalamnya, sehingga dalam penurunannya bisa dikeluarkan atau tidak usah diturunkan, sehingga yang kita turunkan hanyalah fungsi F dan fungsi X ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa fungsi F dan fungsi X ini merupakan perkalian, sehingga kita dapat menggunakan rumus U aksen V ditambah U V aksen untuk menurunkannya. Fx sebagai U aksen V, yaitu Fx diturunkan sebanyak 1 kali adalah turunan ke I ditambah X dari Fx, lalu Gx-nya adalah tidak diturunkan, sehingga masih tetap turunan ke K min I dikali Gx, lalu ditambahkan dengan U V aksen, yaitu turunan ke I dari Fx dikali turunan ke K plus 1 min I dari Gx. Nah, selanjutnya di sini sigma dan juga kombinasinya dapat kita distribusikan ke dalam kedua suku ini, sehingga pernyataannya menjadi sigma I sama dengan 0 sampai K dari K kombinasi I dikali turunan ke I plus 1 Fx dari Fx dikali turunan ke K min I dari Gx, ditambah dengan sigma I sama dengan 0 sampai K dari K kombinasi I dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan ke K plus 1 min I dari Gx. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita dapat mengubah batas atas dan batas bawah dari sigma untuk suku yang pertama. Dari yang tadinya I sama dengan 0 sampai K, dapat kita ubah menjadi I sama dengan 1 sampai K plus 1 dengan syarat kita harus mengganti semua I yang ada di suku sebelumnya dengan I min 1. Oleh karena itu, di sini pernyataannya berubah menjadi sigma I sama dengan 1 sampai K plus 1 dari K kombinasi I min 1 dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan ke K plus 1 min I dari Gx, ditambah suku yang selanjutnya yang kita tuliskan ulang. Lalu langkah selanjutnya adalah kita dapat mengekstrak atau mengeluarkan suku terakhir dari summation yang ada di sini, yaitu saat I-nya sama dengan K plus 1, sehingga sigmanya dapat berubah dari yang tadinya I sama dengan 1 sampai K plus 1 menjadi I sama dengan 1 sampai K. Dengan syarat tadi kita
menambahkan lagi, menjumlahkan lagi dengan suku terakhirnya, yaitu saat K-nya sama dengan K plus 1. Sehingga pernyataan ini, suku yang ini dapat kita tuliskan ulang sebagai sigma I sama dengan 1 sampai K, K kombinasi I min 1 dikali turunan ke I dari fx dikali turunan ke K plus 1 min I dari gx, ditambah dengan suku terakhirnya yang tadi, yang pada saat I-nya sama dengan K plus 1, yaitu K kombinasi K dikali turunan ke K plus 1 dari fx dikali turunan ke 0 dari gx. Nah, hal yang sama juga dapat kita lakukan pada suku yang kedua ini. Kita dapat mengubah summation-nya dari yang I sama dengan 0 sampai K menjadi I sama dengan 1 sampai K, dengan syarat kita harus menjumlahkan lagi dengan suku paling awalnya, yaitu saat K-nya sama dengan 0. Sehingga di sini summation-nya berubah menjadi sigma I sama dengan 1 sampai K dari K kombinasi I dikali F fungsi turunan ke I dari fungsi fx dikali turunan ke K plus 1 min I dari fungsi gx, yang ditambahkan lagi dengan saat I-nya sama dengan 0, yaitu K kombinasi 0 dikali turunan ke 0 dari fx dikali turunan ke K plus 1 dari gx. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat bahwa kita memiliki dua summation, dua deret yang samennya sama bagian dalamnya. Sehingga kita dapat memfaktorkan kedua summation ini menjadi sigma I sama dengan 1 sampai K dari K kombinasi I min 1 ditambah K kombinasi I yang dikalikan dengan turunan ke I dari fx dikali turunan ke K plus 1 min I dari gx. Nah, selanjutnya fungsi yang suku yang ini dan suku yang ini dapat kita tuliskan ulang. Langkah selanjutnya yaitu adalah menyederhanakan pernyataannya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita memiliki sigma I sama dengan 1 sampai K dari K kombinasi I min 1 ditambah K kombinasi I dikali turunan ke I dari fx dikali turunan ke K plus 1 min I dari gx. Nah, berdasarkan teorema binomial, kita dapat menjumlahkan kedua kombinasi ini, dan hasilnya akan menjadi K plus 1 kombinasi I. Sehingga pernyataan ini dapat kita tuliskan ulang menjadi turunan ke K plus 1 dari fx dikali gx ditambah fx dikali turunan ke K plus 1 dari gx, yang ditambahkan dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari K plus 1 dari K plus 1 kombinasi I dikali turunan ke I dari fx dikali turunan ke K plus 1 min I dari gx. Nah, sehingga kita juga bisa memasukkan kedua suku yang ini kepada deret sigma yang ini, dengan syarat kita harus mengubah batas atas dan batas bawahnya juga. Sehingga pernyataan yang di atas ini dapat kita tuliskan ulang sebagai sigma I sama dengan 0 sampai K plus 1 dari K plus 1 kombinasi I dikali turunan ke I dari fx dikali turunan ke K plus 1 min I dari gx. Nah, hasil ini sudah sesuai dengan pernyataan PN yang di atas, sehingga terbukti bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka, berdasarkan prinsip induksi matematika, pernyataan bahwa turunan ke N dari Hx itu sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N dari N kombinasi I dikali turunan ke I dari Fx dikali turunan ke N min I dari Gx, itu terbukti benar. Nah, selanjutnya untuk soal yang 1B, itu adalah dengan menggunakan formula di atas, tentukan turunan ke 121 dengan fx sama dengan min cos x dan gx sama dengan 5x pangkat 4. Nah, misalkan fx dikali gx adalah hx, maka kita dapat menentukan turunan ke 121 dari hx dengan menggunakan formula di atas, yaitu sigma I sama dengan 0 sampai 121 dari 121 kombinasi I dikali turunan ke I dari fx dikali turunan ke 121 min I dari gx. Maka kita dapat mensubstitusikan nilai fx dan gx-nya, sehingga pernyataannya menjadi sigma I sama dengan 0 sampai 121 dari 121 kombinasi I dikali turunan ke I dari min cos x dikali turunan ke 121 min I dari 5x pangkat 4. Nah, selanjutnya dapat kita lakukan kalkulasi. Untuk I sama dengan 0, yaitu 121 kombinasi 0 itu adalah 1, lalu turunan ke 0 dari min cos x adalah min cos x sendiri, dan turunan ke 121 dari 5x pangkat 4 adalah 0. Nah, di sini dapat kita lihat untuk suku yang kedua, yaitu saat I-nya sama dengan 1, terdapat juga turunan ke 121 dari 5x pangkat 4 yang juga hasilnya 0. Sehingga untuk suku yang pertama, kedua, dan seterusnya sampai ke suku saat I-nya 117, itu hasilnya akan sama dengan 0. Maka dapat kita lakukan perhitungan dimulai dari saat I-nya sama dengan 117. Nah, saat I-nya sama dengan 117, maka 121 kombinasi 117 itu adalah 8.495.410 dikali turunan ke 117 dari min cos x, yaitu sin x. Nah, ini dapat kita ketahui dengan melihat pola turunan dari min cos x sendiri. Nah, untuk min cos x itu turunannya berulang setiap kelipatan 4. Untuk turunan pertamanya yaitu adalah sin x, turunan keduanya cos x, turunan ketiganya min sin x, dan turunan keempatnya min cos x lagi. Sehingga berdasarkan itu dapat kita lihat bahwa pola turunannya adalah kembali ke bentuk awal setelah kelipatan 4. Sehingga dapat kita lihat di sini 117 bukan kelipatan 4. Sehingga yang paling dekat, kelipatan 4 terdekatnya adalah 116, yaitu
nilai turunannya sama dengan turunan keempat, yaitu min cos X, sehingga untuk turunan ke 117-nya akan sama dengan turunan pertamanya, yaitu sin X, sehingga di sini turunan ke 117 dari min cos X adalah sin X. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan turunan keempat dari 5X pangkat 4, yaitu 120. Nah, itu untuk yang nilai I-nya sama dengan 117. Untuk I sama dengan 118, maka 121 kombinasi 118 yaitu adalah 287.980 dikali turunan ke 118 dari min cos X dengan menerapkan konsep yang sama, didapatkan turunannya adalah cos X, lalu dikalikan dengan turunan ketiga dari 5X pangkat 4, yaitu 120X. Nah, ini ditambahkan dengan saat I-nya sama dengan 119, yaitu 121. Kombinasi 119 adalah 7.260 dikali turunan ke 119 dari min cos X, yaitu min sin X, dikali turunan kedua dari 5X pangkat 4, yaitu 60X pangkat 2. Ditambahkan dengan saat I-nya sama dengan 120, yaitu 121, kombinasi 120, yaitu adalah 121, turunan ke 120 dari min cos X adalah min cos X, dan turunan ke 1 dari 5X pangkat 4 adalah 20X pangkat 3. Dan yang terakhir adalah saat I-nya sama dengan 121. 121 kombinasi 121 adalah 1, lalu turunan ke 121 dari min cos X adalah sin X, dan turunan ke 0 dari 5X pangkat 4 adalah 5X pangkat 4. Nah, lalu dilakukan perhitungan, dan didapatkan hasil seperti ini. Dilakukan penyederhanaan sehingga didapatkan hasil akhir, yaitu turunan ke 121 dari Hx adalah 5X pangkat 4 sin X dikurangi 2.420X kuadrat cos X dikurangi 435.600X kuadrat sin X ditambah 34.557.600X cos X ditambah 1.019.449.200 sin X. Itu untuk turunan ke 121-nya. Dan untuk yang pertanyaan 1C, yaitu tentukan hasil dari turunan ke 121 dari H0. Kita dapat memasukkan nilai X-nya, yaitu 0, ke dalam formula yang sudah kita dapatkan tadi untuk turunan ke 121 dari Hx, sehingga didapatkan hasil yaitu Hx sama H0, turunan ke 121 dari H0 adalah 0. Untuk yang nomor 2, soalnya adalah diketahui formula Leibniz dari turunan ke N dari pembagian dua fungsi. Misalkan Hx adalah Fx dibagi Gx, maka turunan ke N dari fungsi Hx yaitu turunan ke N dari Fx dikurangi sigma I sama dengan 0 sampai N-1 dari N kombinasi I dikali turunan ke I dari Hx dikali turunan ke N-I dari Gx, semuanya dibagi oleh Gx. Soal yang A adalah buktikan kebenaran formula di atas. Di sini saya juga menggunakan induksi matematika, dan dituliskan pernyataannya sama sesuai dengan pernyataan yang akan dibuktikan. Nah, untuk step yang pertama, yaitu akan ditunjukkan Pn benar untuk N sama dengan 1. Sehingga pernyataannya dapat dituliskan sebagai turunan pertama dari Hx itu sama dengan turunan pertama dari Fx dikurangi sigma I sama dengan 0 sampai 0 dari 1 kombinasi I dikali turunan ke I dari Hx dikali turunan ke 1 min I dari Gx dibagi Gx. Nah, lalu dapat kita masukkan nilai I-nya sama dengan 0, yaitu pernyataannya menjadi turunan pertama dari Fx dikurangi 1 kombinasi 0 dikali turunan ke 0 dari Hx dikali turunan ke 1 dari Gx, semuanya dibagi oleh Gx. Nah, selanjutnya dapat dilakukan penyederhanaan sehingga fungsi turunan pertama dari fungsi Fx dikurangi Hx dikali turunan pertama dari Gx dibagi Gx. Nah, di sini dapat kita lakukan di sini nilai Hx itu tadi diketahui adalah Fx dibagi Gx. Nah, selanjutnya dapat kita lakukan penyamaan penyebut dari kedua suku yang berada di nominator. Dapat disamakan penyebutnya menjadi Gx dengan syarat mengalihkan turunan pertama dari Fx dengan Gx per Gx, sehingga pernyataannya menjadi seperti ini, yaitu Gx dikali F aksen X dibagi Gx dikurangi Fx dikali G aksen X per Gx, semuanya dibagi oleh Gx. Nah, dengan melakukan penyederhanaan dapat pernyataan di atas dapat dituliskan sebagai Gx dikali turunan pertama dari Fx dikurangi Fx dikali turunan pertama dari Gx, semuanya dibagi oleh Gx kuadrat. Nah, pernyataan ini adalah benar, maka terbukti bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu asumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Nah, berarti di sini kita dapat mengasumsikan pernyataan bahwa turunan ke K dari Hx itu adalah turunan ke K dari Fx dikurangi sigma I sama dengan 0 sampai K-1 dari K kombinasi I dikali turunan ke I dari Hx dikali turunan ke K min I dari Gx per Gx, ini adalah benar. Selanjutnya, yaitu langkah yang terakhir, akan ditunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K+1. Sehingga di sini turunan ke K+1 dari Hx adalah turunan ke K dari Hx yang diturunkan lagi sebanyak 1 kali. Sehingga kita dapat mensubstitusikan formula yang telah kita asumsikan benar untuk turunan ke K dari Hx ke dalam formula ini, sehingga pernyataannya menjadi turunan ke K menjadi turunan ke K dari Fx dikurangi sigma I sama dengan 0 sampai K-1 dari K kombinasi I dikali turunan ke I dari Hx dikali turunan ke K min I dari Gx per Gx diturunkan lagi sebanyak 1 kali, dan didapatkan turunan ke K+1 dari Fx dikurangi sigma I sama dengan 0 sampai K dari K+1 kombinasi I dikali turunan ke I dari Hx dikali turunan ke K+1 min I dari Gx per Gx. Nah, pernyataan ini telah sesuai dengan pernyataan awal yang
Pn, sehingga terbukti bahwa Pn benar untuk n sama dengan K+1. Maka berdasarkan prinsip induksi matematika, pernyataan bahwa turunan ke n dari Hx itu adalah turunan ke I dari Fx dikurangi sigma I sama dengan 0 sampai n sama dengan n-1 dari n kombinasi I dikali turunan ke I dari Hx dikali turunan ke n-I dari Gx per Gx itu terbukti benar. Nah, untuk soal nomor 2A, 2B, itu adalah dengan menggunakan formula di atas, tentukan turunan ke 221 dengan Fx sama dengan min sin X dan Gx sama dengan X min 2 pangkat 4. Nah, di sini dapat kita masukkan formulanya dan kita substitusikan nilai-nilai n-nya, yaitu 221, maka didapatkan turunan ke 221 dari Hx adalah turunan ke 221 dari Fx, dikurangi sigma I sama dengan 0 sampai 220 dari 221 kombinasi I, dikali turunan ke 1 dari Hx, dikali turunan ke 221 dikurangi I dari Gx, dibagi dengan Gx. Nah, dengan menerapkan konsep yang tadi, melihat pola turunan dari min sin X, dapat kita ketahui bahwa turunan dari Fx ini adalah min cos X. Lalu dikurangi dengan kalkulasi dari semua sigma yang ada di sini. Di sini dapat kita kalkulasikan dari I-nya sama dengan 0, yaitu 221 kombinasi 0 dikali Hx-nya itu adalah min sin X per X min 2 pangkat 4 yang diturunkan sebanyak 0 kali, dan dikali Gx-nya yaitu adalah X min 2 pangkat 4 yang diturunkan sebanyak 221 kali. Nah, begitu pula untuk suku-suku yang lainnya menyesuaikan dengan nilai I-nya yang digunakan. Dan semuanya per Gx yaitu X min 2 pangkat 4. Nah, lalu dapat dilakukan perhitungan, dan akan didapatkan bahwa 221 kombinasi 0 itu adalah 1, dan di sini dapat kita lihat bahwa terdapat terdapat turunan ke 221 dari X min 2 pangkat 4, yaitu 0, sehingga suku-suku yang lainnya itu juga akan sama 0 sampai ke suku saat I-nya sama dengan 217, karena saat I-nya sama dengan 217, turunan dari X min 2 pangkat 4-nya itu ada dan bukan 0, sehingga tidak akan menyebabkan nilai yang lainnya menjadi 0, sehingga di sini dapat kita kalkulasikan mulai dari I-nya sama dengan 217. Saat I-nya sama dengan 217, maka 221 kombinasi 217 yaitu adalah 96.717.335 dikali turunan ke 4 dari X min 2 pangkat 4 itu adalah 24 dikali turunan ke 217 dikali turunan ke 217 dari min sin X per X min 2 pangkat 4. Nah, selanjutnya untuk I sama dengan 218 juga sama, 221 kombinasi 218 adalah 17 juta, adalah 1.774.630 dikali turunan ketiga dari X min 2 pangkat 4, yaitu adalah 24 X min 48, dikali turunan ke 218 dari min sin X per X min 2 pangkat 4. Selanjutnya untuk I sama dengan 219, yaitu 221 kombinasi 219 adalah 24.310 dikali turunan ke 2 dari X min 2 pangkat 4, yaitu adalah 12 dikali X min 2 dipangkatkan 2, dikali turunan ke 219 dari min sin X per X min 2 pangkat 4. Dan yang terakhir yaitu saat I-nya sama dengan 220, yaitu 221 kombinasi 220, yaitu adalah 221 dikali turunan pertama dari X min 2 pangkat 4, yaitu 4 dikali X min 2 dipangkatkan 3, dikali turunan ke 220 dari min sin X per X min 2 pangkat 4. Semuanya dibagi oleh X min 2 pangkat 4. Nah, dapat dilakukan penyederhanaan sehingga didapatkan nilai turunan dari ke 221 dari Hx adalah min cos X dikurangi 96.717.335 dikali 24 dikali turunan ke 217 dari min sin X per X min 2 kuadrat ditambah 1.774.630 dikali 24 X min 48 dikali turunan ke 218 dari min sin X per 2 X min 2 pangkat 4, lalu ditambah dengan 24.310 dikali 12 dikali X min 2 pangkat 4 dikali turunan ke 219 dari min sin X dibagi dengan X min 2 pangkat 4, dan ditambah dengan 221 dikali 4 dikali X min 2 pangkat 3 dikali turunan ke 220 dari min sin X per X min 2 pangkat 4. Itu adalah nilai dari Hx-nya. Selanjutnya, yaitu nomor 2C adalah tentukan nilai dari turunan ke 221 dari H0. Nah, di sini kita sudah dapatkan turunan ke 221 dari Hx-nya adalah formula yang di atas, maka dapat kita langsung masukkan nilai 0 ke dalam persamaannya. Maka di sini menjadi min cos 0 dikurangi 96.717.335 dikali 24 dikali min sin 0 per 0 min 2 pangkat 4 yang diturunkan sebanyak 217 kali. Nah, begitu juga untuk suku-suku yang lainnya, disubstitusikan nilai nolnya dan dibagi oleh 0 min 2 pangkat 4. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa setiap suku yang berada di dalam brackets ini ada min sin 0, di mana min sin 0 itu nilainya adalah 0, sehingga setiap suku dan turunan berapapun dari 0 akan tetap 0, sehingga semua suku yang berada di dalam sini akan menghasilkan nilai 0. Maka yang berpengaruh hanyalah nilai min cos X ini. Nilai dari min cos 0 adalah min 1, dan nilai dari 0 dikurangi 2
adalah min 2, dipangkatkan 4 adalah 16, sehingga hasil akhirnya dari turunan ke-221 dari H0 adalah min 1/16. Selanjutnya yaitu nomor 3, misalkan fx sama dengan 3e pangkat 3x, maka buatlah, yang pertama, nomor A, buatlah generalisasi turunan ke n dari fungsi di atas. Nah, di sini saya melakukannya dengan cara mencari pola dari turunan-turunannya. Fungsi fx diturunkan sekali akan menghasilkan 3e pangkat 3x dikali 3, yaitu 9e pangkat 3x. Lalu diturunkan 2 kali akan menghasilkan 27e pangkat 3x, diturunkan 3 kali akan menghasilkan 81e pangkat 3x, dan diturunkan 4 kali akan menghasilkan 243e pangkat 3x. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa setiap penurunan 1 kali, maka akan bertambah 1 pangkat dalam 3x ini, sehingga dapat ditemukan untuk nilai turunan ke n dari fx itu adalah 3 pangkat n plus 1 dikali e pangkat 3x. Selanjutnya yang B yaitu tentukan solusi dari turunan ke n dari gx sama dengan fx. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa turunan ke n dari gx itu adalah 3e pangkat 3x, maka gx adalah anti turunan ke n dari 3e pangkat 3x, sehingga dapat kita cari pola anti turunannya. 3e pangkat 3x itu anti turunan pertamanya adalah e pangkat 3x, anti turunan keduanya adalah 1/3 e pangkat 3x, anti turunan ketiganya adalah 1/9 e pangkat 3x, dan anti turunan keempatnya adalah 1/27 dikali e pangkat 3x. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa polanya adalah 1/3 pangkat n-1 dikali e pangkat 3x, sehingga itu adalah nilai gx. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa gx adalah 1/3 pangkat n-1 dikali e pangkat 3x. Nah, selanjutnya untuk nomor 4 yaitu tentukan semua kemungkinan sehingga fungsi gx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 dikali x kuadrat dikali 3e pangkat 3x itu bernilai tak negatif. Nah, berarti di sini harus perkalian antara ketiganya itu harus lebih besar atau sama dengan lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, sehingga di sini dapat kita sederhanakan menjadi x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikali 3e pangkat 3x harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, untuk 3e pangkat 3x sendiri, ini dia akan selalu bernilai positif, baik x-nya positif atau x-nya negatif. Maka 3e pangkat 3x akan bernilai positif, akan lebih besar dari atau sama dengan 0 untuk setiap x bilangan real. Nah, untuk itu, agar perkalian dari keduanya itu menghasilkan nilai yang positif, maka kita harus mencari pembuat 0 dari x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ini. Sehingga di sini x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 harus lebih besar dari sama dengan 0, maka di sini didapatkan nilai-nilai pembuat 0-nya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Lalu dilakukan uji coba, untuk bilangan-bilangan yang kurang dari negatif 1 itu akan menghasilkan nilai positif, untuk bilangan-bilangan yang di antara negatif 1 dan 0 itu akan menghasilkan nilai positif, dan untuk bilangan yang lebih besar daripada 0 itu juga akan menghasilkan nilai positif. Maka x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat itu akan selalu menghasilkan nilai positif untuk setiap x-nya anggota bilangan real. Maka dapat disimpulkan bahwa gx akan bernilai tak negatif ketika x-nya anggota bilangan real, atau dapat dituliskan sebagai himpunan penyelesaiannya adalah x anggota bilangan real. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan D, tentukan semua titik stasioner dan jenisnya dari gx sama dengan 0. Nah, di sini fungsi gx akan mencapai titik stasioner jika g aksen x-nya sama dengan 0. Karena gx-nya itu adalah fungsi konstan, yaitu 0, maka turunan dari gx-nya akan juga konstan. Sehingga gx memiliki tak hingga titik stasioner, yaitu setiap titik x, setiap bilangan x yang berada di garis bilangan real, y-nya sama dengan 0. Lalu, yang E, tentukan selang kemonotonan dan titik belok dari gx sama dengan 0. Nah, fungsi gx sama dengan 0 ini adalah fungsi konstan, sehingga interval kemonotonannya adalah dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, untuk titik beloknya sendiri, fungsi gx ini akan mencapai titik belok jika g aksen x-nya sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, karena gx yang merupakan fungsi konstan, maka turunan pertama dan turunan keduanya akan tetap 0. Nah, oleh karena itu, berdasarkan definisi, semua titik pada fungsi gx adalah titik belok. Meskipun begitu, gx adalah fungsi konstan sehingga tidak pernah berbelok. Jadi, jenis dari titik stasionernya tidak memenuhi kriteria titik stasioner cekung atas, bawah, maupun titik belok. Sekian untuk nomor 3. Selanjutnya adalah nomor 4. Tentukan nilai dari integral 5 kombinasi 1/2 yang dibulatkan ke bawah x kuadrat dikurangi 5 kombinasi 2/3 yang dibulatkan ke atas x ditambah 5 kombinasi 9/4 yang dibulatkan ke bawah dx. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa 1/2 itu adalah 0,5 dan dibulatkan ke bawah menjadi 0, lalu 2/3 adalah 0,66 dan dibulatkan ke atas menjadi 1, dan 9/4 adalah 2,25 yang akan dibulatkan ke bawah menjadi 2, sehingga 5 kombinasi 0 adalah 1, 5 kombinasi 1 adalah 5, dan 5 kombinasi 2 adalah 10. Sehingga pernyataannya dapat kita tulis sebagai integral dari 0 sampai 3, x kuadrat min 5x plus 10 dx. Nah, selanjutnya dapat kita lakukan kalkulasi sehingga integralnya didapatkan yaitu x pangkat 3/3 dikurangi 5x pangkat 2/2 ditambah 10x yang dievaluasi dari 0 sampai 3. Sehingga dimasukkan nilai x-nya sama dengan 3, itu menghasilkan 27/3 dikurangi 45/2 ditambah 30 dikurangi 0 tambah 0 tambah 0, sehingga didapatkan nilai disamakan penyebutnya yaitu sama dengan 6, dan didapatkan nilai 54 min 135 plus 180/6, dan hasil akhirnya adalah 16,5. Baik,
Sekian penjelasan dari saya mengenai soal-soal yang saya kerjakan sebagai ulangan akhir semester ganjil ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.